mulia bagi anak Tuhan. Mulia, mulia bagi anak Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau datang dengan penuh ucapan syukur. Kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari di minggu ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur, pengorbanan
Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya mohon dengan hormat Bapak Gembala untuk buka di dalam doa. Maha mulia dan terindah hanya Engkau Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami datang kepadamu penuh dengan rasa syukur kami. Karena keberadaan kami kalau boleh ada sampai di pagi ini. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan yang begitu nyata buat setiap kami. Itu sebabnya kami mau memuji Tuhan, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Mari arah Roh Kudus bawa masuk kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu, cengkeram kami dalam kekudusan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, bersatu hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai setiap kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan. Kita mau datang dengan penuh sukacita dan kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan.
pujian hanya bagi Tuhan saja. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib berkuasa-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib berkuasa-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak diberi segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak diberi segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Kita mau bersukacita lebih lagi karena oleh darah anak domba kita boleh diselamatkan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, masanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
boleh duduk kembali. Pengorbanan Tuhan di kayu salib bukan hanya menebus, tapi Dia boleh memulihkan hidup kita, memberikan kekuatan, bahkan bilur-bilurnya boleh menyembuhkan kita yang sakit. Mau bersyukur lebih lagi kepada Tuhan karena cintanya Tuhan kepada kita. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang mengampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh iman. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, bilur-Mu menyembuhkan. Imani dan percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Menyembuhkan. Percaya
Ibu Eliana maju ke depan untuk berdoa. Menyembuhkan, percaya Kau berfirman, bilurmu yang percaya Kau berfirman, percaya Kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Kami boleh bersyukur pada pagi hari ini ya Bapak. Engkau Allah yang telah mati buat setiap kami. Pengorbananmu yang begitu besar atas hidup kami. Sehingga hidup kami mempunyai harapan yang besar di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami yang hadir. Biar setiap pujian telah kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Boleh menyenangkan akan hati-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itulah yang menjadikan kekuatan buat kami menjalani hari-hari ini ya Bapak. Dunia tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu itulah kekuatan buat setiap kami menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkaulah penolong kami yang setia. Pagi ini Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan dari Maha Tinggi mengurapi hamba-Mu ya Bapak. Demikian juga setiap hati dan pikiran kami Tuhan terbuka untuk Engkau ya Bapa. Lewat firman-Mu ini Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya Engkaulah kekuatan kami, harapan kami ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami. Kami akan sambut firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar peranan Roh Kudus. Tapi justru jauh-jauh sebelum kisah para rasul itu ada. Yaitu ketika kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika anak-anak Tuhan ini ngalami api dari dunia, maka api dari surga itu menolong mereka dan tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus. Api yang mengalahkan api. Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara, secara teologis ini menunjukkan bukti nyata bahwa Yesus ada sebelum dilahirkan lewat Maria. Tetapi saya ingin fokuskan perhatian kita kepada kehadiran Allah. Api kehadiran Allah yang mampu mengatasi api penganiayaan. Daniel 3 ayat 19-20, maka meluaplah kegelaman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Awalnya mereka itu
namanya bukan Sadrah, Mesah, dan Abednego, tetapi Hanael, Misael, dan Azaria. Dirubah begitu supaya apa? Kebudayaannya berubah, cara dia berkomunikasi dengan Tuhan berubah. Tidak bisa. Mereka dirubah cara makan mereka, dirubah habitus atau kebiasaan mereka. Apakah mengubah hati mereka terhadap Tuhan? Tidak. Dihadapkan dengan penganiayaan. Apakah mengubah hati Sadrah, Mesah, Abednego ini? Tidak. Kenapa? Perlindungan api Tuhan itu jauh lebih hebat dari api penganiayaan dan ancaman dunia. Daniel 3 ayat 24 yang tadi kita sudah baca saudaraku, ayat 26 saya akan baca. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego, keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Bapak, Ibu, Saudara, secara teologis kita belajar bahwa yang keempat itu Yesus atau Kristus sebelum inkarnasi, sebelum menjadi daging lewat Maria. Tetapi satu hal yang saudara harus camkan di dalam hati kita, bahwa karya Roh Kudus selalu berpusat pada Yesus. Tidak bisa karya Roh Kudus keluar dari Yesus atau dipisahkan dari Yesus. Yesus, Roh Kudus, dan Bapa adalah satu. Karena hari-hari ini banyak pemahaman teologis yang berkata Yesus beda dengan Roh Kudus, beda dengan Bapa. Nah kalau beda, nerangin ini juga susah, saudaraku. Yang hadir waktu itu Yesus apa Roh Kudus? Atau Bapa sendiri? Tidak terpisahkan. Yang kedua, Allah mau api yang mengalahkan dunia atau api yang mengalahkan api penderitaan adalah api iman. Daniel 3, 16, 18, sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudaraku, bisa ngomong begitu sama Raja. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman yang sejati, iman yang tak terpadamkan, bukan berdasarkan akan hasil akhir yang didapatkan. Tapi iman yang tidak terpadamkan, itu didasarkan pada karakter dan sifat Allah yang ada dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah kita setia. Kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa Allah kita Immanuel. Itu iman yang tidak terpadamkan. Bapak, Ibu, Saudara, secara teologis pandangannya bagaimana? Ya. Pandangannya ini, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Secara pneumatologi. Next, ya, oke. Kita bisa ngomong Roma 8 ayat 28.
kita apal semua, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Awalnya apa, saudaraku? Awalnya Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam cinta Tuhan, Sadrak, Mesah, dan Abednego, meskipun mereka orang-orang terdidik, tapi mereka pasti panik sebetulnya dihadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala itu. Mana ada, saudaraku, dihadapkan dengan kematian yang tiba-tiba dan tidak panik. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, ketika tiba-tiba harus berhadapan dengan maut, mesti deg-degan. Kalau saya itu punya trauma ketinggian, maka saya nggak boleh sombong, saudaraku. Tinggi dikit, deg-degan. Ada orang yang kalau dengar suara yang kenceng, langsung panik. Ada orang yang ketika lampu mati, listrik padam, langsung buangan, langsung paniknya minta ampun. Ternyata ada, saudaraku. Karena saya pikir itu hanya candaan. Suatu saat ketika waktu itu retret, Pak ya, kita pikir bahwa ada satu anak yang ngalami kerasukan. Ternyata bukan kerasukan, saudaraku. Ketakutan kalau lampunya mati, saudaraku. Mau tiba-tiba begitu. Bapak, Ibu, Saudara, hati yang gundah gulana itu yang bisa menenangkan siapa kalau bukan Tuhan, Roh Kudus. Kalau menghadapi situasi akhir zaman ini, mungkin kita khawatir, kita mulai, aduh Tuhan gimana ya? Biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus yang menenteramkan hatimu. Biarkan Roh Kudus yang bukan saja membersihkan, bukan saja menguatkan, tetapi Dia adalah pribadi yang menyertai kita. Kemarin di anak-anak muda kita belajar tentang Daud. Daud sejak penuh Roh Kudus adalah Daud yang berani. Ketika teman-teman sebangsanya tidak berani lawan Goliat, Daud berani. Saya dukung anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ayo berani ambil peluang. Saya kisahkan Mbak Devi. Ini mana Pak Gedut? Oh, enggak datang, mungkin siang ya. Devi waktu itu pengen kuliah, situasi ekonomi tidak mendukung. Ya, dia SMK-nya perkantoran kok saya enggak salah. Tetapi ambil supply chain management di ITHB Bandung yang ternyata programming. Sebetulnya enggak mampu. Tapi niatnya luar biasa. Lah itu saudaraku. Saya ngomong ke anak-anak muda, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau punya semangat yang tidak gampang patah arang. Ngadapi kesulitan dikit, nyerah. Aduh. Roh Kudus itu mengubah telo menjadi hal yang berguna. Menjadi mungkin keripik, mungkin hal-hal yang lebih enak, saudara. Ya, kan Padang sering kali ngomong menungso ki kaya telo kei nyawa, saudaraku ya. Dikit-dikit apa lembek, apa-apa susah, apa-apa enggak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, kita menjadi telo yang naik kelas. Kok enggak bilang amin? Oh, wong bukan telo ya. Yang ketiga, api itu malah jadi api pemurnian yang menghasilkan kesaksian yang luar biasa. Daniel 3 ayat 27 sampai 28.
Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja. Wow, ini yang datang bukan orang biasa, saudaraku. Berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh memiliki iman yang tidak terpadamkan, engkau ada dalam perlindungan api Roh Kudus yang luar biasa, maka baunya pun tidak nempel. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Api kesulitan, api penderitaan, api tekanan, itu justru menjadi api pemurnian yang menghasilkan kesaksian yang luar biasa. Kemarin saya diberi kering kentang. Saya ngomong ke istri saya, kalau saya makan kering kentang, itu salah satu hobi saya, saudaraku. Yang sering ngirim Mak Wewe ini, mana ini Mak Wewe. Ya, kalau saya makan kering kentang, itu saya ingat ketika saya masih di Salatiga, ketika belajar teologi di sana, maka di dekat sekolah Alkitab itu mungkin sekitar 50-60 meter, ada mbok-mbok yang jual kering tapi kering telo, saudaraku. Dan kering telo itu tiap hari dia bikin. Dan karena kering telo itu, 3 anaknya semua sarjana, bahkan ada yang di luar negeri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kalau saya lihat mbok ini ada dalam kesulitan, rumahnya jelek, saudaraku. Dan kalau rumahnya jelek, tentu dia tidak bisa kasih fasilitas yang hebat buat anak-anaknya. Tetapi justru api itu menjadi api pemurnian ketika 3 anaknya selesai kuliah. Dia pampangkan foto anaknya, wisuda. Warungnya masih sama. Warungnya mungkin kalau saya bersandar kelamaan ambruk. Tetapi justru warung itu menjadi warung kesaksian. Kenapa? Api penderitaan Tuhan ubah menjadi api pemurnian yang menghasilkan kesaksian. Sampai Nebukadnezar sendiri berkata, oh hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, gereja saat ini mau nggak mau harus masuk dalam api pemurnian. Mungkin kita sedang tidak melihat gereja seperti di Cina yang dikejar-kejar oleh pemerintah. Di Indonesia kita masih bebas. Meskipun di hari Jumat kemarin saya nyanyi sebuah lagu kenangan yang berjudul Di gereja tua, waktu itu hujan rintik-rintik. Kenapa saya nyanyi gereja tua? Karena gereja muda susah dapat izinnya. Tapi kita masih dapat bebas beribadah. Tapi tekanan itu berupa apa? Tekanan itu sekarang berupa ajaran-ajaran yang menyimpang. Tekanan itu berwujud apa? Hedonisme. Kita bersyukur gereja kita masih bambu, saudaraku. Bambu sebagai wujud sebuah tradisional, sebuah hal yang sederhana. Saya rindu kita seperti gubuk-gubuk
penjual keripik telo itu, saudaraku. Yang mungkin orang lihat kita hanya sebuah gubuk yang sederhana, tapi menghasilkan permata-permata yang indah, menghasilkan ekstraksi yang indah, yang luar biasa. Karena api penderitaan itu menjadi api pemurnian yang menunjukkan iman saudara bukan iman yang biasa-biasa saja. Bagaimana hari-hari ini, saudaraku? Cukup mengejutkan di sebuah desa seperti kita berjamur kafe-kafe, saudaraku. Kafe mulai banyak. Dan kafe itu mahal-mahal loh, saudaraku. Minum kopi aja 10.000 sudah murah itu. Sedangkan kalau kita di rumah kita, saudara benar-benar 10.000 itu dapat 1 teko kopinya. Tapi mulai berjamur. Kenapa? Itu tekanan zaman ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara menghidupi imanmu? Apakah imanmu biasa-biasa saja? Tidak bisa, saudara. Hari ini engkau harus membuktikan bahwa imanmu adalah iman yang tidak terpadamkan oleh apapun juga. Sehingga api Roh Kudus itu mampu menyelimuti hidupmu. Kalau hidupmu biasa-biasa saja, orang tidak bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Saya mumpung hari ini Maiin nggak ada di ibadah pagi. Hari Jumat kemarin itu hujan lebat. Mak Ruth, Yosef, Elizabeth, dan mamahnya Elizabeth. Itu mereka mau berangkat ke gereja, saudaraku, hari Jumat. Karena hujan. Saya ngomong ke istri saya, gimana Mah? Istri saya ngomong, ayo Pak, kita jemput. Ayo. Kita telepon, istri saya telepon, saudaraku, mau dijemput. Enggak mau. Mereka ngomong, tenang, nanti hujan reda kami berangkat. Dari Pelantungan loh, saudaraku. Mungkin kita yang di Sukoharjo ini tidak mengalami penderitaan yang selevel itu. Tapi justru penderitaan itu memunculkan kadar iman kita sampai di mana. Mulai hari Kamis depan, mulai Kamis ini, kita akan doa 10 hari. Mari saudaraku, kita minta api Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, memenuhi, bahkan melimpahi kita dengan apinya. Ke depan mau jadi seperti apa kita enggak tahu. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang tidak bisa karena Tuhan. Amin. Kita nyanyi. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan Takkan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bukan saja mententramkan hati kita, membuat kita tenang, tetapi Roh Kudus dalam berbagai zaman adalah membuat anak-anak Tuhan menjadi berani menghadapi tantangan, menjadi berani hadapi gejolak, berani hadapi masalah, tidak berlindung dalam sebuah memang kenyataannya begini, aku nggak bisa apa-apa. Tapi Roh Kudus membuat anak-anak Tuhan mampu bergerak maju meskipun tantangan itu ada. Bukan menghapuskan semua tantangan, tapi justru lewat tantangan itu Allah mau iman saudara menjadi iman yang nyata. Dan lewat api itu menjadi api pemurnian yang menceritakan kemuliaan Tuhan yang hebat terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat kisah Sadrah, Mesah dan Abednego ini, apapun tantangan saudara di depan,
Apapun kesulitan, bahkan yang saudara alami hari ini. Mari bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan diam. Jangan hanya, nggak bisa ini. Sadrah, Mesah, dan Abednego kalau hanya bisa berkata, kenyataannya begini nggak bisa. Maka mereka tidak akan pernah melihat mukjizat. Mari bergerak bersama dengan Tuhan. Sampai engkau melihat mukjizat Tuhan itu hebat terjadi dalam setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ibu Hana Dwi akan maju ke depan untuk berdoa. Mungkin dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Benar Tuhan, biarlah api pemurnian itu dapat memurnikan kami Tuhan, supaya kehidupan kami dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Bapak, terima kasih di minggu-minggu pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, biarlah kami tetap berserah. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pembuat mukjizat sejati. Mukjizat-Mu akan tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa sudah kami dengar Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari beliau Kau jawab Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih heran ya Bapak. Bapa, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk emak Tuhan, yang saat ini sedang terbaring lemah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Amen. Engkau adalah pembuat mujizat sejati Tuhan. Bilur-Mu, darah-Mu Tuhan yang menguatkan emak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang menjadi kesulitan kami, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Kau jawab Tuhan, Kau beri jalan keluar Tuhan. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau akan menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga pada hari Kamis nanti kami dapat bersatu kembali di tempat ini Tuhan. Untuk memuji, memuliakan Engkau dan menerima mujizat-mujizat yang luar biasa yang datangnya dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami menyerahkan segala kehidupan kami, kelemahan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tengadahkan tangan kita, saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Selamat pagi dan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.